Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhria Isnaini Latifah dengan NIM 1107621115. Di sini saya akan menampilkan skenario pembelajaran model Webert. Ini saya akan mengajarkan pembelajaran kelas 2, tema 7, kebersamaan, dan subtema 1, kebersamaan di rumah. Video ini untuk tugas akhir semester mata kuliah pembelajaran terpadu sekolah dasar, dosen pengampu Dr. Ramda Rosinar Siregar MPD dan Ahmad Komaruzaman MPD. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nita, alhamdulillah hadir. Bulan, alhamdulillah hadir. Budi, alhamdulillah hadir. Rama, alhamdulillah hadir. Wah, anak-anak kelas 2 hadir semua nih. Alhamdulillah. Sekarang kita nyanyi dulu yuk biar pada semangat. Kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan buat kita semua. Wah, masih pada lemes nih. Ayo ikutin Bu Guru, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ayo ulangin lagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Udah pada semangat nih. Ibu hari ini mau nanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Hari ini hari apa? Hari Senin, bener. Kalau hari Senin berarti pakai seragamnya yang lengkap itu seharusnya gimana? Pakai topi, bener, pakai dasi. Terus bajunya jangan lupa dimasukin dan pakai ikat pinggang. Terus sebelum kita berangkat sekolah, kita apa saja yang harus dibawa? Benar, kita sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu. Udah ada yang sarapan belum hari ini? Apa ada yang belum? Wah, udah pada sarapan ya semuanya. Iya, kita sebelum berangkat sekolah kita harus mempersiapkan apa saja. Benar, buku mata pelajaran yang dibawa hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memperjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Yang keempat, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat
menyebutkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan percaya diri. Yang kelima, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 secara cermat. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Sekarang buka buku temanya, tema 7, subtema 1, halaman 4. Coba kalian amati, nanti ibu tanya. Sudah selesai bacanya? Apa aja yang ada di teks bacaan halaman 4? Benar, suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ada siapa aja? Ada ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali memberi makan ayam, sedangkan ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman di belakang rumah. Seusai bekerja, mereka ngapain? Makan bersama. Coba buka halaman 5-nya. Halaman 5, ayah dan Siti lagi ngapain? Lagi mendongeng. Ayah Siti suka mendongeng pada setiap minggu. Siti sangat suka mendengarkan dongeng. Ayah Siti selalu menceritakan isi dongeng karena banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Coba ibu mau tanya nih, apa saja kebersamaan di rumah? Kalian ngapain nih kalau setiap hari Minggu atau weekend di rumah bersama keluarganya? Bener, bisa makan bareng, kerja bakti, gotong royong. Wih, bener semua. Jawaban anak-anak kelas 2 nih hebat. Selanjutnya, ibu akan mendongengkan ke kalian dan kalian harus mendengarkan ya. Dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Cerita tikus dan ular. Di suatu gurun pasir, hidup seekor ular dan tikus pasir. Sang ular sebenarnya sangat ingin memangsa tikus, sementara tikus berusaha mencari akal agar ular tak lagi berniat memangsanya. Ular sedang tidak memiliki makanan. Saat itu ada niat dirinya untuk memangsa tikus. Sementara tikus yang berada tak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Melihat kelakuan tikus tersebut, sang ular merasa tidak senang. Ular tersebut merasa sangat tertantang untuk menyantap tikus yang dengan sombongnya melahap makanan. Ular berkata, "Dengar ucapanku, wahai tikus yang sangat angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuh mungil dan lezatmu itu." Tikus pun berkata, "Hai ular, jangan sombong, jangan hanya beraninya mengancam. Berusaha dan bekerjalah engkau. Kalau kamu hanya mengancam, bahkan seekor semut pun pasti bisa berkata demikian." Mendengar apa yang dikatakan tikus, sang ular sangat marah. Namun, ular memutuskan kembali ke sarangnya dengan kondisi perut yang sangat lapar. Sementara tikus masih santai melahap makanannya. Waktu pun terus berjalan, namun ular tak kunjung menemukan makanannya. Ia juga merasa enggan keluar dari sarangnya. Sementara tikus sudah lelap di dalam sarangnya. Mengetahui tikus yang sudah kembali ke sarangnya, ular yang kondisinya masih sangat lapar mengendap-endap mendekati sarang tikus tersebut.
Kini ular berada di samping tikus, persis yang saat itu sedang tertidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu saat ini dan siap untuk menyantapmu." Tikus pun segera terbangun dari tidurnya. Sambil ia berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak supaya bisa lolos dari jerat cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kamu ingin memakanku, kamu harusnya berpikir dulu. Kita hanya berdua, di sini tak ada hewan lagi. Kalau kau memakanku, maka artinya kau akan hidup sendiri. Setelahnya, kau tidak akan punya teman yang bisa kau ajak cari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau juga akan mati sendirian." Ular pun sejenak terdiam. Ia mencoba untuk merenungi nasihat yang diungkapkan si tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya tikus?" Tikus menjawab, "Ya tentu saja, bukankah kita bisa berteman dan kita dapat mencari makanan bersama nanti? Bukankah itu jadi yang lebih menyenangkan daripada setelah kau memakanku kemudian kau akan hidup sendiri dan kesepian?" Ular mengangguk tanda setuju. Ular pun meminta makanan kepada tikus dan meminta agar tikus bisa menjadi temannya serta mengajak ular mencari makan bersama-sama. Mereka pun berpelukan dan memutuskan untuk berteman. Di sini ada yang bisa dapat pesan moralnya apa saja? Benar, pesan moral dalam dongeng tersebut itu menceritakan mengenai ular meminta maaf kepada tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah tikus pun memaafkan ular. Demikian cerita ular dan tikus. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kelas 2. Selanjutnya kita akan masuk ke mata pelajaran matematika. Ibu akan memberikan kertas lembar yang kalian akan kerjakan. Lalu kalian mengamati 3 gambar donat. 3 gambar donat ini kenapa bisa dibagi 2? Dibagi 3 dan dibagi 4. Sudah selesai semuanya? Coba, ayo bisa enggak maju ke depan untuk presentasi? Benar, kesimpulannya adalah gambar donat yang pertama jika pecahannya dibacakan 1/2. Gambar donat kedua dibacanya 1/3. Gambar donat ketiga dibacanya 1/4 karena dibagi 4. Selanjutnya kita akan masuk ke mata pelajaran SPDP. Silakan anak-anak menonton video pola irama, ketukan kuat dan ketukan lemah. Nanti kita akan menyanyikan lagu cicak-cicak menggunakan ketukan kuat dan ketukan lemah. Ayo mengamati. Segala benda yang ada di sekitar kita memiliki bunyi yang beragam. Ada yang keras atau kuat dan lemah, ada yang panjang dan pendek, dan ada yang tinggi dan rendah. Bunyi-bunyi itu sangat menarik, karena berbagai bunyi bisa digabungkan menjadi musik.
membedakan bunyi kuat dan lemah. Nah anak-anak, di sini Bu Reni mempunyai dua contoh benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Benda pertama adalah meja, dan ketika dipukul mengeluarkan suara duk 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 seperti ini. Nah, benda kedua adalah tangan. Jika kita menepuk tangan, maka akan keluar suara prok 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 seperti ini. Nah, jika dua bunyi ini kita bandingkan, maka bunyi satu lebih kuat dari bunyi dua. Nah, ini adalah contoh pola ketukan birama pada lagu ya anak-anak. Keterangannya, 1 adalah bunyi yang pertama, 2 adalah bunyi yang kedua, K adalah bunyi yang kuat, L adalah bunyi yang lemah, garis putus-putus adalah tanda bunyi yang kuat, dan titik adalah tanda bunyi yang lemah. Nah, kita bisa mempraktekkan pola ketukan birama ini menggunakan benda-benda di sekitar kita. Dua contoh benda. Yang pertama, memukul meja mewakili bunyi yang kuat, dan menepuk tangan mewakili bunyi yang lemah. Mari kita coba bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Mari kita coba kembali. Setelah selesai menonton video, apa yang kalian dapatkan dari video? Benar, ketukan kuat yaitu menggunakan meja. Contohnya duk 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 duk, dan ketukan lemah itu menggunakan tepukan prok 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 prok. Ayo coba kita contohkan ke lagu Cicak-Cicak menggunakan ketukan kuat dan ketukan lemah. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap hap lalu ditangkap. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah berakhir. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kebersamaan di rumah Siti, benar. Yang kedua, dongeng kecerdikan, menumbuhkan kebaikan, cerita tikus dan ular. Yang ketiga, pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat pada gambar donat. Yang keempat, ketukan kuat dan ketukan lemah pada lagu Cicak. Ibu akan memberikan tugas buat belajar di rumah. Yang pertama, menuliskan kebersamaan anak kelas 2 ketika di rumah. Yang kedua, literasi, dongeng, kecerdikan, menumbuhkan kebaikan selain pada cerita tikus dan ular. Yang ketiga, kerjakan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat pada gambar kue. Yang keempat, bikin video ketukan kuat dan ketukan lemah selain pada lagu Cicak. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak ada, ibu akan mengakhirinya karena waktunya sudah habis dan sudah jam istirahat. Sebelum keluar kelas, kita sebaiknya operasi semut dulu. Sampahnya yang ada di kolong, kalau masih ada, dan di bawah kursi, tolong diambilkan ya. Habis itu kita akan keluar kelas. Udah selesai ngambil sampahnya, ibu akan mengakhiri
pelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada Ibu salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.